warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hansa Rohifah Salsabila, NIM 2018-33100, saya dari kelas 6C, PGSD Universitas Muria Kudus. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang penyajian data, tabel, dan diagram yang ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistik Pendidikan yang diampu oleh Ibu Safitri Wana Buliandari, SPD MPD. Sebelum kita mengetahui penyajian data, mari kita kenali dulu pengertian data. Menurut Subana, data adalah sejumlah informasi yang dapat memberikan gambaran tentang keadaan atau masalah, baik yang berupa angka maupun kategori. Sedangkan menurut Suharsimi, data adalah hasil pencatatan penelitian, baik yang berupa fakta maupun angka-angka. Lalu apa saja macam-macam data itu? Menurut sifatnya ada dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif ini merupakan data yang tidak berbentuk angka. Sebagai contoh, penjualan merosot, mutu barang naik, harga daging naik, dan lain-lain. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang berbentuk bilangan angka-angka. Contohnya, omset penjualan naik 20%, jumlah karyawan 1.000 orang, keuntungan mencapai 25 juta, dan lain-lain. Yang kedua, menurut cara memperolehnya. Data dibagi menjadi dua, data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung. Contohnya, Biro Pusat Statistik mengumpulkan data harga 9 bahan pokok dengan cara langsung mendatangi pasar untuk mendapatkan data tersebut. Selanjutnya, data sekunder. Data sekunder ini merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Contohnya, perusahaan ingin memperoleh data penduduk. Maka perusahaan tersebut mendapatkan data jumlah penduduk dari Biro Pusat Statistik. Selanjutnya, menurut sumbernya. Menurut sumbernya, data dibagi menjadi data internal dan data eksternal. Data internal ini merupakan data yang menggambarkan keadaan dalam suatu organisasi. Misalnya, data internal perusahaan itu meliputi data pegawai, data keuangan, data produksi, dan data pemasaran. Selanjutnya, data eksternal. Nah, data eksternal ini merupakan data yang menggambarkan keadaan di luar dari organisasi. Contohnya, data yang menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan. Contohnya, selera masyarakat, kemudian keadaan ekonomi, perkembangan harga, dan lain-lain. Menurut cara penyusunannya, data juga dibagi menjadi 4. Yang pertama, data nominal, kemudian data ordinal, data interval, dan data rasio. Data nominal ini merupakan data statistik yang memuat angka yang tidak mempunyai arti apa-apa. Nah, di sini ada contoh data jenis kelamin. Supaya data ini dapat diolah atau dapat dianalisis dengan menggunakan statistik, maka data jenis kelamin ini harus diberikan simbol berupa angka. Di sini simbol 1 mewakili perempuan dan 2 mewakili laki-laki. Selanjutnya data ordinal. Data ordinal ini merupakan data statistik yang mempunyai daya berjenjang, tetapi perbedaan antara angka yang satu dengan yang lain tidak mempunyai interval yang tetap. Contohnya di sini ada Andi ranking ke-1, Budi ranking ke-2, dan Cika ranking ke-3. Nah, perbedaan kemampuan antara ranking 1 dengan ranking 2 mungkin saja tidak sama dengan perbedaan kemampuan antara ranking 2 dan ranking 3. Selanjutnya data interval. Data interval merupakan data yang jarak antara satu dan lainnya sama dan telah ditetapkan sebelumnya, tidak mempunyai titik nol dan titik maksimum yang sebenarnya. Nah, data interval ini banyak digunakan dalam penelitian pendidikan seperti tes pencapaian, tes bakat, dan lain-lain. Yang keempat ada data rasio. Data rasio ini merupakan jenis data yang mempunyai tingkatan tertinggi. Selain memiliki interval yang sama, data rasio ini juga memiliki nilai nol mutlak. Misalnya hasil pengukuran panjang, pengukuran tinggi, dan juga berat. Lalu apa sih penyajian data itu? Menurut Ardianti, penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Penyajian data ini
bertujuan untuk menyederhanakan data atau mengelompokkan data hasil penelitian agar mudah dibaca dan dipahami. Bentuk-bentuk penyajian data itu ada dua. Yang pertama tabel, yang kedua dalam bentuk diagram. Pertama, penyajian data dalam bentuk tabel. Penyajian data dalam bentuk tabel ini, data disajikan dalam bentuk baris dan kolom sesuai dengan kategori atau deskripsi tertentu. Nah, di sini ada contoh data yang diperoleh guru atau data yang nilai-nilai siswa yang diperoleh dari ulangan harian matematika. Nah, data-data ini supaya dapat lebih mudah dibaca ataupun dapat dianalisis, dapat disajikan dalam bentuk tabel seperti berikut ini. Nah, dengan penyajian data dalam bentuk tabel tersebut, keuntungannya data dapat mudah dianalisis dan dapat lebih mudah ditafsirkan. Selain itu juga data dapat terlihat lebih rapi dan indah. Apa saja sih bagian-bagian tabel itu? Yang pertama, di sini ada judul tabel. Judul tabel memuat nomor tabel dan judul tabel. Di sini ada tabel 4.1. 4.1 ini merupakan nomor dari tabel. Sedangkan tingkat pendidikan penduduk Kelurahan Kampung 6 tahun 2008 itu termasuk judul dari tabel. Yang kedua, ada judul kolom. Nah, judul kolom itu ada pada kolom yang paling atas. Ini termasuk judul kolom yang memuat keterangan-keterangan seperti tingkat pendidikan, jumlah orang, presentasi, dan juga nomor. Nah, bagian yang ketiga ini disebut badan tabel. Jadi di sini memuat data-datanya. Dan yang paling bawah ada kaki tabel. Kaki tabel ini berisi keterangan tambahan seperti sumber data. Jadi di sini kita dapat mengetahui bahwa data tersebut diperoleh dari monografi Kelurahan Kampung 6 tahun 2008. Lalu apa saja macam-macam tabel itu? Di sini ada tabel satu arah. Tabel satu arah merupakan tabel yang memuat keterangan mengenai satu hal atau satu karakteristik saja. Contohnya, di sini ada tabel jumlah siswa SD Kelurahan Mawar tahun 2016. Nah, mengapa tabel ini disebut dengan tabel satu arah? Karena di sini jumlah siswa diperoleh berdasarkan karakteristik kelas siswa tersebut. Jadi hanya satu karakteristik saja. Yang kedua ada tabel dua arah. Nah, tabel dua arah ini menunjukkan hubungan dua hal atau dua karakteristik yang berbeda. Nah, di sini contohnya, tabel ini disebut tabel dua arah karena jumlah siswa diketahui berdasarkan karakteristik kelasnya dan juga nama SD-nya. Yang ketiga ada tabel tiga arah. Tabel tiga arah menunjukkan hubungan tiga hal atau tiga karakteristik yang berbeda. Nah, di sini contohnya, pada tabel ini kita dapat mengetahui total atau jumlah siswa berdasarkan karakteristik kelas, kemudian nama SD, dan juga jenis kelamin. Jadi di sini ada tiga karakteristik yang berbeda. Kemudian penyajian data dalam bentuk diagram. Penyajian data dalam bentuk diagram merupakan suatu teknik menyampaikan pesan atau penyajian data kepada pihak lain dalam bentuk gambar. Penyajian data dapat menjadi lebih menarik dan perbandingan setiap kategori dapat lebih mudah terlihat. Dalam menyajikan data dalam bentuk diagram harus mencakup keseluruhan informasi data yang disajikan dan memiliki judul, nomor, jumlah data, serta rasio angka di setiap kategori jelas. Beberapa macam diagram itu pemilihannya tergantung dari keadaan data yang disajikan. Jadi dapat disajikan dalam beberapa bentuk diagram. Nah, diagram yang pertama di sini ada diagram batang atau bar chart. Diagram batang adalah suatu sajian data dengan menggunakan gambar berbentuk batang yang penilaiannya berdasarkan tinggi batang. Diagram batang ini tepat digunakan untuk menyajikan data guna kepentingan perbandingan.
Di sini ada contoh dari diagram batang banyaknya lulusan SMA Jaya Selalu dari tahun 2001 sampai 2006. Nah, dengan penyajian data dalam bentuk batang tersebut, kita dapat lebih mudah mengetahui perbandingan bahwa jumlah siswa pada tahun 2001 itu lebih banyak daripada jumlah siswa pada tahun 2002 dengan selisih 15 siswa. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan diagram batang ini, yang pertama, batang dapat dibuat tegak atau melintang. Nah, contoh dari diagram batang pada gambar tersebut itu menunjukkan bahwa diagram batang disajikan dalam bentuk tegak atau vertikal. Kemudian di antara dua batang terdapat ruang antara. Nah, ini ruang antaranya antara dua batang. Kemudian lebar batang harus sama. Di sini lebar batang 2001 dan 2002 lebarnya sama. Kemudian gambar batang harus dimulai dari titik 0 serta keterangan sebaiknya tidak dicantumkan di atas batang kecuali yang terlalu panjang. Yang kedua ada diagram garis atau line chart. Diagram garis ini merupakan suatu sajian data dengan menggunakan gambar berbentuk garis. Diagram garis tepat digunakan untuk menyajikan data yang menggambarkan perubahan dalam jangka waktu tertentu. Di sini ada contohnya. Contoh diagram garis banyaknya lulusan SMA Jaya Selalu pada tahun 2001 hingga 2006. Nah, penyajian data dengan diagram garis ini kita dapat lebih mudah mengetahui perubahan yang terjadi, perubahan banyaknya jumlah siswa dari setiap tahunnya, baik dari tahun 2001 sampai 2006. Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwa terjadi penurunan jumlah siswa dari tahun 2001 hingga 2002. Kemudian jumlah siswa mengalami peningkatan dari tahun 2002 menuju tahun 2003 hingga 2004. Seperti itu. Selanjutnya diagram lingkaran atau pie chart. Diagram lingkaran merupakan diagram yang disajikan dalam bentuk lingkaran. Penyajian data ini diwujudkan dalam sektor atau juring-juring lingkaran. Setiap sektor melukiskan data yang telah diubah dalam bentuk derajat atau presentase. Contohnya, di sini ada data jumlah siswa pada Yayasan Pendidikan Y. Diketahui jumlah siswa SD sebanyak 230 siswa, SLTP 200 siswa, SLTA 140 siswa, dan perguruan tinggi sebanyak 100 mahasiswa. Untuk membuat data tersebut menjadi diagram lingkaran, kita harus mengubahnya dulu ke dalam bentuk derajat dan juga presentase seperti ini. Nah, di sini jumlah siswa ada 230, kemudian dikalikan 360 dibagikan dengan 670. Nah, 670 ini adalah total keseluruhan dari jumlah siswa SD hingga perguruan tinggi. Nah, setelah itu di sini juga dirubah ke dalam bentuk presentase. Setelah dirubah dalam bentuk derajat dan presentase, kemudian barulah kita dapat membuat diagram lingkarannya dengan juring-juring lingkaran mewakili data banyaknya jumlah murid. Selanjutnya ada diagram lambang. Diagram lambang merupakan diagram yang disajikan dalam bentuk gambar-gambar lambang tertentu sesuai dengan jenis datanya. Satu unit gambar mewakili jumlah tertentu dari data yang disajikan. Nah, kesulitannya dalam pembuatan diagram lambang ini ketika membuat satuan yang tidak penuh karena harus memotong lambang secara kasar. Nah, di sini contohnya ada diagram lambang yaitu jumlah siswa berdasarkan tingkat pendidikan. Nah, di sini ada siswa TK. Nah, kita harus memotong secara kasar jumlah siswa yang kurang dari 200 orang. Karena di sini satu gambar penuh atau satu lambang penuh, satu gambar orang seperti ini itu mewakili 200 orang. Maka jika kurang dari 200, maka kita harus memotong lambang tersebut secara kasar seperti ini. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada pertanyaan, silahkan disampaikan dan kita akan mendiskusikannya bersama-sama. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.